Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indira Fitri Astari dengan NIM 2011011092. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara penanggulangan shock pada pekerja. Jadi pengertian penanggulangan shock pada pekerja adalah penanganan korban dengan menggunakan prinsip DRCAB. Lalu selanjutnya itu ada tujuan. Yang pertama itu memberikan pertolongan pertama kepada klien agar dapat bernapas dengan normal. Lalu selanjutnya itu shock teratasi. Lalu selanjutnya ada persiapan. Yang pertama itu ada alat. Jadi alat yang digunakan itu adalah alat AED atau disebut dengan Automated External Defibrillator jika alat itu ada. Lalu selanjutnya itu ada pasien. Jadi klien itu kita posisikan pada posisi terlentang. Lalu selanjutnya itu ada lingkungan. Lingkungan yang dibutuhkan adalah aman dan tempatnya itu rata. Lalu tidak ditemukan adanya bahaya di sekitar klien seperti listrik. Cara penanggulangan pasien itu kita lakukan dengan prinsip DRCAB. Yang pertama itu D atau danger. Itu kita lakukan dengan cara sebelum menolong pasien itu kita pastikan bahwa pasien itu terhindar dari resiko bahaya di sekitar pasien seperti sengatan listrik ataupun lain sebagainya. Lalu setelah itu kita tempatkan pasien pada tempat yang aman. Setelah itu kita posisikan pasien dalam posisi terlentang. Lalu yang kedua itu ada R atau respon, yaitu kita lakukan dengan cara mengecek napas dan juga mengecek respon pasien. Yang pertama itu kita akan lakukan cara mengecek napas, yaitu dengan cara kita dekatkan telinga kita kepada mulut dan juga hidung pasien. Lalu setelah itu kita rasakan apabila ada udara di sekitar pipi kita, maka pasien itu masih bernapas. Dan juga kita perhatikan gerakan dada dari pasien. Jadi di sini masih terasa bahwa ada udara di sekitar pipi saya dan juga gerakan dada pasien itu normal bergerak, berarti pasien itu masih bernapas dan juga sadar. Lalu selanjutnya kita kaji respon dengan cara memanggil nama klien. Dek. Iya, Kak. Dek. Iya, Kak. Klien masih merespon, berarti klien itu masih dalam keadaan sadar. Selanjutnya itu yang ketiga ada C atau compression atau kompresi. Ini kita lakukan jika pasien itu belum ada respon sama sekali, lalu dada pasien itu tidak bergerak dan tidak ditunjukkan adanya tanda-tanda nafas. Jadi maka kita bisa melakukan RJP atau resusitasi jantung paru dan juga atau biasa disebut dengan CPR atau cardiopulmonary resuscitation, yaitu dengan cara meletakkan kedua jari pada bagian tengah dada pasien. Lalu setelah itu kita berikan penekanan sebanyak 30 kali. Lalu kita lihat respon pasien pada kedalaman 4 cm dan frekuensi kecepatannya itu ialah 100 kali per menit. Lalu kita lihat respon klien. Jika klien merespon, berarti klien dalam keadaan sadar. Setelah melakukan kompresi, maka kita bisa melakukan A, yaitu airway atau jalan napas. Jadi itu dilakukan dengan cara teknik head tilt, chin tilt. Yaitu yang pertama itu head tilt itu dengan cara mendongakkan kepala pasien ke atas, dan juga chin tilt itu mendongakkan dagu pasien ke atas. Itu dengan teknik tangan kita yang sebelah itu mendorong kepala pasien ke belakang, lalu tangan kita satu lagi menaikkan dagu pasien dengan satu jari. Lalu setelah itu kita beri napas buatan selama 5 kali berturut-turut dan kita lihat respon dari pasien. Lalu selanjutnya itu ada B atau breathing atau disebut dengan bernafas, yaitu kita lakukan jika memang belum sama sekali ditemukan ada tanda-tanda pasien untuk bernapas, lalu tidak ditemukan sama sekali gerakan dada pasien dan juga tidak ditemukan adanya respon pasien. Sebelum melakukan kegiatan ini, perawat bisa menggunakan alat pelindung diri berupa CPR, face shield atau RJP masker. Jadi setelah itu teknik itu dilakukan dengan cara jepit hidung klien. Lalu setelah itu kita pastikan bahwa mulut perawat dan mulut klien itu serapat mungkin. Lalu kita berikan napas buatan selama 2 kali berturut-turut. Lalu setelah itu kita lakukan pengulangan kompresi dada sebanyak 30 kali dan juga pemberian napas buatan sebanyak 2 kali.
Lalu jika di sekitar lokasi terdapat alat AED, maka kita harus segera menggunakannya sembari menunggu pertolongan medis untuk datang ke lokasi. Selanjutnya yang keenam itu ada mencari bantuan, yaitu kita lakukan dengan cara menelpon nomor darurat untuk memanggil tenaga kesehatan. Lalu yang ketujuh itu ada pemulihan. Jika klien sudah bisa bernapas dengan normal, kita posisikan pasien itu, kepala pasien itu lebih rendah daripada badan pasien. Lalu setelah itu selalu kita perhatikan napas dan juga tekanan nadi dari pasien. Selanjutnya itu ada evaluasi. Jadi evaluasinya itu terdiri dari evaluasi verbal dan juga evaluasi nonverbal. Jadi evaluasi nonverbalnya itu bahwa di sini pasien sudah bisa bernapas dengan normal kembali, gerakan dada pasien itu stabil dan juga respon pasien itu bagus. Lalu selanjutnya itu ada respon verbal. Nah, jadi Dek, bagaimana perasaan Adek sekarang? Apa dadanya masih sakit? Tidak, Kak. Sudah bisa bernapas dengan normal ya, Dek ya? Kak. Nah, baik. Demikianlah telah selesai saya laksanakan kegiatan penanggulangan syok kepada pekerja, yaitu kepada pasien bernama Halipi Adri berusia 8 tahun. Kegiatan ini selesai saya laksanakan pada hari Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021 pada pukul 11.00. Jadi respon pasien itu sudah normal, pernapasan pasien itu juga normal, dan juga pergerakan dada pasien itu stabil. Demikianlah ditandatangani oleh Indira Fitriastari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.